Hai Rika, Hai, hai kita Kak. di sini ya teman-teman Mm-mm, sambil mm-mm, aku jadinya bisa nulis judulnya nih sebentar ya. mm-mm, mm-mm. Apa judulnya relasi keluarga jika ya? Pengaruh Oh pengaruh. keluarga terhadap relasiku saat ini, Kak. Iya, ini udah kayak judul skripsi ya, penelitian Iya skripsi benar. ya. Aku baca ada yang komen di Kak Anes juga. Ini kayak Oh iya. tesis kamu gitu. Pengaruh. Heeh. Oke. Halo teman-teman yang sudah join. Selamat malam. Oke. Karena tadi kita udah perkenalan, mungkin kita langsung Mm-mm. aja ke intinya ya. Ya. Nanti kalau teman-teman butuh perkenalan bisa lihat Instagram Rika dan Instagram aku juga. Mm-mm, mm-mm, Oke. Ya, jadi kita tuh tadi awalnya baru membahas kalau mm-mm. topiknya teman-teman sadar nggak sih Tabu. kalau kita ngebahas topik soal keluarga, nah mulai bunyi ini azan aku tutup pakai earphone dulu. Teman-teman menyadari nggak sih kalau misalnya kita membahas soal topik relasi dalam keluarga itu kayaknya itu tabu gitu, bahkan Ya. ada orang-orang tuh yang terhambat buat melakukan proses konseling karena ngerasanya kalau itu kayak ngubah aib keluarga. Mm-mm. Padahal kan konseling itu tuh konfidensial ya. Benar. Cuman dilakuin di ruangan atau online cuman 2 orang dan Mm-mm. tujuannya tuh bukan kayak lambe turah, bukan gosip, Iya. tapi memproses isu-isu emosi yang mungkin kurang sehat supaya kita bisa break the pattern dan punya pola relasi yang akan lebih sehat lagi gitu. Nah, Benar. dan tadi Rika yang ngerasa kayak gitu juga ya. Mm-mm, Oke. mm-mm, mm-mm. Nah, menurut Rika sendiri dari pengalaman sebagai pribadi maupun dengan belajar psikologi tuh, emang kenapa sih kita tuh perlu mengenali relasi kita dalam keluarga ya gitu, kayak ada Mm-mm. juga kan orang-orang yang kayak aduh males ngubek-ngubek masa lalu, kita yang penting memandang ke depan aja gimana yang ke Iya. depannya gitu. Kalau dari Rika sendiri gimana nih tanggapannya? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Sebenarnya sih kalau dari aku tuh sesimpel gini ya Kak. Kita kan pasti dari lahir sampai sekian belas tahun hidup atau di umur kita sekarang 20-30 tahun kita hidup Mm-mm. pasti banyak dibentuk sama keluarga gitu ya. Sehari-hari Mm-mm. ketemunya adalah sama anggota keluarga. Nah, jadi gimana cara kita ngomong, nadanya terbiasa tinggi atau enggak, kalau misalnya nangis tuh diungkapin atau disembunyi di bawah bantal atau enggak. Nah, itu semua kan gimana kita di rumah ya. Jadi waktu kita ketemu pasangan gitu yang mungkin kita ketemunya udah di usia dewasa nih. Mm-mm. Jadi pasti pola-pola atau apa yang kita ada di rumah tuh kita bawa. Sedangkan kalau kita nggak tahu atau kita tuh nggak aware gitu ya sebenarnya gimana sih keluarga ngebentuk aku, sebenarnya value-value apa sih yang ada di dalam keluarga sehingga kok aku percaya kalau misalnya kejujuran tuh penting banget ya. Nah, itu Mm-mm. tuh juga bisa jadi clueless kalau seandainya kita have no idea tentang pola atau gimana kita dibentuk di keluarga ini gitu kan, Nas. Mm-mm. Iya, jadi bener banget. Kenapa nih teman-teman? Aku sama Rika ngobrol hari ini pengen mengajak teman-teman untuk mudah-mudahan habis live Instagram ini nanti malam atau besok menjelang weekend apalagi nih ya. Ada momen-momen 5-10 menit tuh ngerefleksiin atau kalau ada waktu luang 30 menit gitu ya, Mhm. merefleksikan eh, aku tuh dulu di keluarga atau sampai hari ini bahkan Mhm. mendapatkan pengalaman-pengalaman apa ya terkait memahami cara menyelesaikan konflik, Mhm. caranya menunjukkan ekspresi emosi, Mhm. terus tadi yang Rika bilang value-value yang dianggap penting karena disukai atau tidak, diakui atau tidak, itu tuh ngebentuk kita yang hari ini gitu. Benar. Tapi justru kabar gembiranya teman-teman, kalau kita udah lebih aware sama nilai-nilai yang kita dapat dari keluarga, pengalaman-pengalaman dalam keluarga, kita jadi lebih sadar dan kita kayak bisa sortir nih mana Iya, yang mau kita lanjutin di relasi kita yang saat ini, benar. mana yang kayaknya itu udah nggak relevan deh buat hidup zaman sekarang gitu. Jadi Mhm. buat temen-temen yang nggak nyaman, ini tuh bukan soal benar atau salah ya. Kalau nggak kita Iya. kayak jadi yang selama ini orang tua aku ajarin itu Iya. salah. Nanti di kepala Mhm. langsung cenut, cenut, cenut gitu ya. Mhm. Jadi Mhm. aku lebih suka pakai kalimatnya tuh kayaknya udah nggak relevan deh buat relasi kita yang sekarang gitu misalnya. Iya, Karena benar. tantangan hidupnya berbeda ya, makanya kayaknya value-value yang dulu dari keluarga kita kayak gitu tentang oh emosi tuh harusnya nggak usah dirasain gitu kan. Iya.
kayaknya kalau sekarang udah nggak relevan nih, soalnya udah 2 tahun pandemi, kita baru sadar kesehatan mental penting banget nih, gitu, karena nggak bisa kemana-mana. Jadi justru makin kita bisa mengenali emosi, makin kita bisa memproses emosi, kayaknya kita malah lebih kuat ya menjalani hidup di masa yang tidak pasti, ditambah ada perang lagi di sekarang ini, gitu ya Rika Iya, ya? benar, benar Kak Mm-mm. Nas. Oke. Gitu. Nah, Aku apa keinget namanya? juga, Boleh-boleh. oh aku ingat, ya, ini sih Kak, contoh sesimpel minta maaf juga gitu ya. Oh iya Jadi sih. kayak, ya misalnya kita ada di keluarga yang, oh kalau masalah, ya udah habis itu tidur, besok tuh kan selesai tanpa misalnya ada Ya, kata-kata maaf gitu. Tapi mungkin obrol-obrolan. sekarang, iya, sekarang pola yang oke, kalau ada masalah tidur besok selesai itu udah nggak relevan lagi yang tadi kayak Kak Anas Mm-mm. bilang. Tapi gimana minta maaf, repairing after conflict, hal-hal Iya, kayak gitu karena tuh sakit hatinya sekarang. masih di sini ya. Gimana bisa Iya, bangun iya. pagi nganggep nggak ada apa-apa gitu ya. Mm-mm. Benar, benar. Mm-mm. Iya ya, bener juga ya. Ternyata hal-hal seperti itu yang itu deh mindset yang paling gampang adalah apa yang kita dapat dari keluarga kemungkinan tuh udah nggak relevan di hidup sekarang ini Mm-mm. gitu. Kayak mungkin juga aku bisa refleksin tuh sesederhana juga ini loh kayak pembagian peran di rumah gitu. Misalnya, Mm-mm. oh kalau dulu itu yang penting rumah itu yang ngurusin istri, suami tuh kerja aja. Nah, tapi Ya. sekarang mungkin aku dengan pasanganku kita sama-sama bekerja gitu. Jadi ngurus Mm-mm. rumah ya urusan berdua, bekerja juga berdua gitu. Jadi Mm-mm. hal-hal yang dulunya tuh kayaknya pembagian divisinya tuh sangat kaku, kayaknya sekarang tuh nggak relevan karena kan kita Mm-mm. ngejalanin hidupnya berdua gitu. Iya. Nah, aku pengen nanya Marika nih, kalau misalnya dampak kita jarang ngebahas masalah keluarga atau kita itu tadi nggak kita rata di keluarga kita tuh nggak ada ya penyelesaian masalah yang jelas, makanya nggak heran problem solving aku tuh rada nggak Mm-mm. bagus karena di keluarga nggak pernah dapet contoh pengalaman menyelesaikan masalah itu. Mm-mm. Emang dampaknya ke relasi kayak gimana sih? Mungkin Rika bisa ceritain pengalaman pribadi yang Mm-mm. sejauh yang nyaman untuk dibagiin ke Mm-mm. teman-teman secara Mm-mm. umum maupun dari penelitian mungkin yang Rika udah pernah baca, apa sih efek kalau kita tuh tidak mengenali pola-pola relasi dalam keluarga ke relasi saat ini? Mm-mm. Mm-mm. Aku notice ada dua hal sih Kak Anas gitu, Mm-mm. dampak kalau misalnya kita nggak tahu. Yang pertama tuh kita clueless gitu ya. Jadi Mm-mm. kayak misalnya aku nggak suka, misalnya contoh aku punya isu tentang kejujuran. Jadi hal-hal Mm-mm. tentang pengkhianatan atau Mm-mm. dibohongi, itu tuh kayaknya Beuh, itu triggerin kayak aku gitu banget. ya. Betul gitu. Jadi kalau misalnya pasanganku ternyata berbohong gitu ya. Nah, ini kan jadi kayak, kok aku marah banget ya kalau dia bohong. Padahal menurut dia, ya ini kan kayaknya hal sepele Ini gitu. white Nah, lie jadi, lah, nggak apa-apa lah, cincaya iya, gitu ya. iya. Jadinya kan Mm. aku bingung ya, kayak kenapa ya untuk hal ini kok aku marah banget gitu. Mm-mm. Ternyata kalau misalnya aku punya pengetahuan dan kesadaran akan gimana aku dulu dibesarkan di keluarga, aku jadi lebih ngeh gitu. Oh, Mm-mm. ternyata dulu papa mamaku pernah ada konflik tentang ini nih, tentang kejujuran, di mana misalnya uh, papa tuh nggak jujur sama mama, sehingga waktu itu waktu aku masih kecil tuh aku menyaksikan itu dan itu Mm-mm. menyakiti aku gitu. Kalau kita Mm-mm. ngeh itu kan, oh jadi ini asalnya dari sini nih gitu. Jadi kayak ada Jadi ceritanya ya, ada penjelasannya iya, ya. Mm-mm. betul, betul gitu. Mm-mm. Jadi lebih ada penjelasan cerita dan lebih tahu akarnya di mana. Terus aku Mm-mm. notice yang kedua ini, nanti aku share pengalaman pribadiku juga. Mm-mm. Itu pola konfliknya tuh jadi itu terus Kak. Kalau misalnya kita Mm-mm. nggak tahu akarnya dari mana gitu. Jadi kayak Mm-mm. siklusnya kok berantemnya karena ini lagi, ini lagi, ini lagi gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau di aku itu tuh contohnya seperti ini. Jadi kalau aku, ini tadi aku udah mention sebelumnya, aku tuh kalau lagi berantem gitu ya, aku pengen ada waktu sendiri dulu. Jadi aku cooling down, kita tuh gak harus Mm-mm. bahas masalahnya segera loh gitu. Kita tuh Mm-mm. bisa ambil waktu dulu gitu ya, semakin aku ditanya-tanya, tuh semakin aku nggak pengen bahas gitu. Mm-mm. Nah, tapi pasanganku tuh enggak. Jadi kalau misalnya ada masalah, ayo duduk kita bahas, kita selesain. Meja Saat ini persidangan juga. sekarang juga gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu kan semakin ibaratnya semakin dipaksa, di force gitu Di ya, pressure semakin ya. Mm-mm. iya, akunya semakin menarik Mm-mm. apa? Semakin narik diri gitu. Jadi kayak kalau magnet Mm-mm. kan kayak makin ketarik lah gitu. Mm-mm. Makin Makin polaritasnya makin tinggi ya.
Betul gitu. Nah, jadi waktu itu sempat kayak berulang-ulang gitu terus. Jadi kalau ada masalah dia pengen selesain segera, akunya kabur. Semakin ditanya, Mm-mm. semakin pengen diselesain, akunya semakin marah gitu. Nah, ini Mm-mm. ternyata tuh aku aware banget. Ini tuh aku punya pola seperti ini karena di keluarga aku tuh itu dia. Kalau kita ada masalah, nggak usah dibahas. Yang penting Hmm. tidur gitu ya. Besok kita bisa hahaha lagi nih kayak Bisa makan biasa. bareng di depan meja makan nggak apa-apa kok gitu ya. Iya, betul. Padahal tapi sakit hatinya tuh masih ada, Kak. Jadinya Mm-mm. besok-besoknya tuh akan diungkit gitu loh, karena nggak benar-benar Mm-mm. selesai. Nah, itu Mm-mm. juga yang aku punya gitu. Jadi kalau beberapa waktu berlalu gitu ya, berapa minggu, berapa bulan, kalau ketemu pola yang sama, aku Itu sindir. kayak ada rentetan ini ya, dosa-dosa Iya, asal ya. iya benar. Gitu. Kayak aku notice banget dua hal itu. Kalau dari Kanes gimana, Kak? Ada Iya, ini? Hmm. iya. Jadi itu ya, thank you ya Rika for sharing your Mm-mm, mm-mm, experience supaya teman-teman juga jadi dapat contoh konkretnya. Nah, aku mm-mm, juga punya pengalaman yang berbeda, tapi itu supaya teman-teman dapat contoh mm-mm. keberagaman manusia ya. Ya. Isunya bisa berbeda, tapi anjir gue dapet ini dari pengalaman di keluarga nih, kayak gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Jadi aku tuh jadi notice, apalagi makin aku banyak personal proses, aku mm-mm, konseling ke psikolog untuk memproses trauma-trauma masa kecil. Aku tuh baru sadar bahwa aku tuh growing up in chaos gitu. Karena tiba-tiba tuh suka banyak perubahan aja terjadi di keluarga yang nggak mm-mm. diinfoin, nggak di briefing gitu. Jadi aku tuh kalau ada perubahan tiba-tiba, itu tuh kayak cemas banget, panik, dan nggak bisa chill gitu. Mm, Tapi di satu sisi aku juga suka ngelakuin itu tiba-tiba gitu. Kan mm, nggak enaknya kita iya. pun dapat pola di keluarga tuh menurut aku kayak pola bullying loh. Dulu kita Mm, ngalamin, kita nggak suka. Tapi kalau kita nggak iya. memproses diri, kita jadi pelakunya sekarang Setuju, gitu. setuju. Mm-mm, Dan itu tuh, mm-mm, aduh rasa tuh bikin gak enak banget. Kayak, aduh gue tuh tahu gak enaknya tiba-tiba dibatalin. Tapi sekarang gue suka jadi pelaku kayak gitu. Terus gimana sih cara putus patternnya? Karena kita kayak udah terjebak di dalam pattern itu gitu. Makanya itulah kenapa gunanya kita konseling ke psikolog atau profesional di bidang kesehatan mental supaya ada orang yang expert ngebantu kita mengenali pola, menyadari pola, dan ada skill-skill untuk kita break the pattern gitu. mm-mm. Nah, Benar. jadi kalau misalnya dan itu kalau kata bahasa orang Jawa tuh dilalahnya ya. Kalau itu jadi isu kita, kita akan ke-trigger di isu itu tuh sama pasangan Iya, kita gitu. benar. Jadi misalnya aku tuh maunya, bahkan dulu aku kan dulu lebih rigid gitu. Maunya tuh jadwal ke depan, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan tuh udah pasti nih. Terkendali ya. Iya. Terus aku akan nodong nih, ini pasti ya jadwalnya kayak gini ya, pasti ya Sabtu ini kita ketemuan ya, kayak gitu ya. Terus ternyata nggak jadi, atau tiba-tiba pasanganku ada urusan lain. Wah, itu tuh marahnya aku, atau kayak Iya. bete-nya tuh kayak udah langsung kayak Medusa gitu rasanya. Padahal mungkin buat Mm-mm. pasangan, dan aku bingung sama respon pasanganku karena respon-respon yang dia berikan itu nggak ada di keluarga aku. Di keluarga Mm. aku tuh responnya seringnya intens emosinya. Kok bisa Iya. sih gini aja dibatalin? Kamu gimana gitu-gitu. Sementara dia kayak, oh ya udah nggak bisa ketemu hari ini, udah besok kan gitu. Yang, hah, kok chill banget Iya. dia gitu. Aku jadi yang kayak otak aku nih kayak agak crash gitu. Ini Iya. mode apa nih? Aku Benar. tidak mengenali di keluarga aku kayak gini gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi itu yang Iya. bikin kayak, duh kayaknya nggak bisa kayak gini. Bahkan nih ada momen-momen tuh aku yang lumayan, bukan psycho ya, tapi kayak kacau banget ya menurut aku. Saking dulunya pikir ya, ngontrol relasi ini pakai otak nih, pakai Mm. kognitif. Padahal tuh tentang gimana kita being ourselves dalam relasi ya. Kan dulu Mm. kita di psikologi kan belajar ini ya Rika, tiap kali ada kegiatan, rapat ada evaluasi ya. Ada, Terus ya. aku tuh Mm. kayak menggunakan itu mentah-mentah copy paste ke hubungan, tau nggak? Tiap minggu aku Oke. ada evaluasi hubungan. Jadi kayak abis rapat organisasi gitu ya, Kak. Sampai, dan itu tuh ngikutin kayak juklak di organisasi, kayak oke, kita Mm. evaluasi hubungan kita minggu ini ya. Apa yang baik di hubungan kita minggu ini? Apa yang kurang baik? Apa yang perlu ditingkatin? Niatnya bagus, tapi karena aku nyecer kayak gini bawaannya, Jadi kayak pasangan tuh jadi intimidating gitu ya. pasangan tuh jadi kayak ini orang ngapain sih? Terus kayak Anas kok suka nanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit sih? Kamu diajarin apa sih di psikologi? Kok suka ngasih pertanyaan-pertanyaan yang abstrak dan aneh gitu pertanyaan dia gitu. Terus Mm-mm. tapi kenapa pentingnya kita belajar self awareness atau ada sesi-sesi konseling itu? Aku terbantu ditanyain sama psikolog aku kayak, emang kamu intensinya nanya kayak gitu ke pasangan tuh apa? Mm. Ya, jawaban pertama adalah iya supaya belajar untuk sebelum terjadi kasus yang parah, kita udah bisa mengevaluasi. Karena aku juga
datang dari pengalaman keluarga di mana banyak masalah-masalah parah nggak pernah diomongin, jadi kayak kapal karam gitu. Makanya mungkin jadi takut ya. Aduh, sebelum jadi masalah besar, dari kecil-kecil masalah itu diobrolin, dibahas, tapi mungkin Ya, terlalu mikro ya gitu. Jadi ya itu kan namanya juga baru belajar berelasi ya. Makanya kenapa penting punya pengalaman berelasi, kalau kita nggak pernah tahu kita punya bekalnya apa, kurangnya apa, dan apa yang perlu kita tingkatin gitu ya. benar, Nah, jadi benar. abis aku udah tahu bahwa aku tuh ternyata ketakutan dengan pola relasi di keluarga yang ada banyak masalah besar gak dibahas, jadinya masalah kecil aja tuh jadinya dibahas sama pasangan. Abis itu aku jadi nemuin kesadaran bahwa tapi itu tidak nyaman buat dia gitu. Ya, Jadi dan itu basicnya aku akarnya dari fear, dari ketakutan. Segala sesuatu yang mulainya dari intensi emosi yang fear, takut, nanti pasti jadinya nggak enak. Tapi segala sesuatu yang intensinya datang dari ketenangan diri, ngerasa diri kita berharga, ngerasa kita cukup dengan diri kita, walaupun secara teknis nggak tepat, tapi nanti jadinya enak. Itu sih yang iya, akhirnya aku alami benar. gitu. Aku setuju banget sih, Kak. Mm-mm. Sebenarnya pengalamanku lumayan mirip nih. Kalau tadi Kak Mm-mm. Anas tentang fear gitu ya, jadinya itu Mm-mm. merembet kemana-mana. Kalau aku Mm-mm. tuh dasarnya tuh anxious gitu. Mm-mm. Jadi ada perasaan cemas untuk ditinggalin. Wah, Nah aku juga ini, punya tuh. nah ini tuh aku dapetnya juga dari proses konseling. Makanya di sini buat Mm-mm. teman-teman yang nonton juga, kita berdua encourage banget ya Kak buat Mm-mm. memproses diri ke psikolog, konselor. Itu tuh memang mungkin di awal nggak enak ya gitu, kita Mm-mm. keinget-inget nangis, tapi ya emang ini manfaatnya, benefitnya tuh berasa banget gitu. Iya, seperti kita butuh facial supaya Iya, kulitnya bagus, ya nah, facial kan cekit-cekit dikit ya, tapi abis itu iya, enak. iya gitu. Jadi nggak instan ya, nggak langsung hasilnya Mm-mm. sering kelihatan gitu, tapi Mm-mm. kita rasain setelah itu. Nah, contoh dari perasaan anxious yang aku punya itu, jadinya Mm-mm. dulu ya karena untungnya karena udah memproses ya Kak, jadi udah berkurang tuh intensitasnya kalau kita ngukur Mm-mm. di termometer. Tapi dulu Mm-mm. kalau misalnya pasanganku lupa ngabarin, Mm. nah itu tuh No langsung, mercy ya. iya. Jadi aku berasanya, wah jangan-jangan dia lagi ngapa-ngapain ya, jangan-jangan dia udah nggak Mm-mm. sayang aku ya, jangan-jangan Mm-mm. dia udah bosan ya sama hubungan kita ya, Mm-mm. jangan-jangan aku mau ditinggalin. Nah, Mm-mm. kalau perasaan nggak nyaman itu muncul kan jadinya kita bisa, itu tadi mengintimidasi ya, kok nggak Mm-mm. ngabarin sih, kok kamu Mm-mm. ngelakuin ini sih, kok kamu jahat sih, kok kamu udah nggak sayang lagi sama aku ya gitu. Dan itu jadi outputnya kan membuat pasangan juga kayak, hah kenapa sih gue tadi handphonenya baterainya habis gitu, bukan Mm-mm. nggak ada pikiran sejauh itu gitu, Mm-mm. tapi karena ada si anxious ini, perasaan cemas ini, jadinya manifestasi ke perilakunya tuh jadi negatif, dan itu bisa banget nyebabin konflik kayak gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya, kita pengen kasih harapan dan optimisme ke teman-teman bahwa dari kita juga dulu yang pernah melakukan uh, reaksi-reaksi emosi yang berlebihan dan gak tepat karena kita punya pengalaman di keluarga yang gak kondusif, tapi lewat proses konseling, memproses diri, kita jadi punya reaksi-reaksi yang lebih masuk akal, lebih Adaptif gitu manusiawi ya. ya, lebih adaptif. Nah, mungkin mereka bisa ceritain, jadi kalau sekarang misalnya pacarnya atau pasangannya sampai lupa buat ngabarin, itu reaksi kamu sekarang gimana nih setelah lewat beberapa proses konseling? Oke. Kalau sekarang aku inget dulu. Jadi ini tuh sebenarnya eh, kayak rasional nggak sih ketakutanku Mm-mm. gitu. Mm-mm. Misalnya dari durasi deh nggak ngabarin, oh 2 jam gitu. Terus tadi Mm-mm. dia kayaknya udah bilang dia mau ada rapat dulu gitu. Oh ini Mm-mm. kan berarti kalau aku anxious atau aku cemas lagi, ini nih udah sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri aku nih, dan ini tuh udah Mm-mm. kurang masuk akal gitu ya. Jadi Mm-mm. aku bisa balik nanya ke diri sendiri, sebenarnya ini tuh masih pikiran Wajar atau atau perasaan yang enggak? irasional ya, atau udah yang nggak wajar, atau udah yang Mm-mm. irasional tadi itu gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya memang kok aku tetap ngerasa cemas ya, nggak dikabarin Mm-mm. gitu, sekarang aku udah berani ya tanya aja gitu ya. Mm-mm. Jadi Daripada kamu bikin gimana? asumsi-asumsi sendiri ya. Benar gitu. Mm-mm. Kadang kan kita semakin berasumsi, semakin menduga-duga, akhirnya kita semakin cemas, dan akhirnya Tahu-tahu asam hilang lambung naik. akal gitu. Benar banget gitu. Padahal sebenarnya banyak loh jalan-jalan
keluarnya gitu yang konkret dan praktikal juga gitu ya. Aku tinggal buka WhatsApp, aku tanya, kamu di mana? Masih belum selesai rapatnya, misalnya ini waktu sebelum pandemi gitu ya. Jadi oh iya nih belum selesai gitu. Oh ya udah gitu. Tapi Kak ini juga sih. Jadi ini salah satu strategi juga. Ya udah. Jadi kalau misalnya di pagi hari gitu ya, aku tanya aja kira-kira kegiatannya apa. Oh kalau misalnya Betul. kurang lebih udah kegambar, jadi kan nggak harus setiap saat ngabarin juga ya. Gitu. Jadi lebih bisa dicari coping strategi yang tadi lebih sehat, lebih adaptif Betul, gitu. betul. Iya, jadi itu yang bisa kita lakukan ke diri ya, gitu. Oke, terus apa namanya? Aku sambil lihat contekan pertanyaan. Iya, Kak Anes juga boleh loh Kak ini sharing. Si Kak Anes juga sangat inspiring. Iya, kalau mungkin ya tadi aku awalnya tuh kayak suka kabur dan hilang-hilang, dan dulu tuh bahkan pernah ada masa di mana karena aku terbiasa dengan ada beberapa oknum di keluarga aku yang kalau mereka lagi stres itu mereka ngilang dari rumah literally. Oke. Jadi aku sebagai anak tuh dulu kayak mesti cariin nih orang ada di mana, dan itu kan aduh gak enak banget, takut ngerasa nggak aman secara emosi. Jadi setelah aku belajar ilmu psikologi anak kayak ya no wonder gue banyak traumanya, karena itu aku nggak ngerasa aman secara emosi, ditinggal bener-bener literally dan nggak tahu nih orang kapan balik. In fact dia balik lagi ke rumah, cuman kan tanpa Saat itu ya. ketidakpastian, ya orang dewasa aja nggak ada ketidakpastian itu kan nggak Iya, enak gitu. bener. Gimana anak-anak yang otaknya lagi masih bertumbuh dan nggak Berkembang. punya banyak pengalaman gitu. Jadi aku pun ya kalau lagi bete sama pasanganku, aku tuh matiin HP, kayak gak mau dihubungin, hilang gitu. Bahkan dulu tuh pernah waktu dulu masih ada McDonald di Sarinah, aku tuh kesel banget, Iya. aku nggak mau pulang ke rumah, aku di McDonald aja terus Oke. gitu. Kalau lebih dramanya kan pengen jalan kaki, cuman takut ya di Jakarta kan jalan kaki malam-malam cewek gitu kayak takut ya, temen kayak udah aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja gitu. Jadi aku udah melewati masa-masa ngambek kayak gitu. Terus Iya. akhirnya aku konseling, aku belajar cara memproses emosi dan strategi coping stress istilahnya yang lebih adaptif. Itu juga penurunannya pelan-pelan ya Rika, kita nggak pernah Benar. kayak proses tuh balikin telapak tangan. Iya. Tapi dari yang udah mulai kerasa di kepala, aduh kayak pengen kabur gua gitu. Terus aku udah cerita dulu ke dia, aku tuh rasanya pengen matiin HP lagi nih, atau aku rasa pengen kabur. Tapi aku lagi berusaha memvalidasi emosi aku sendiri nih, soothing diri sendiri gitu. Terus mungkin puji Tuhannya pasangan aku tuh orangnya cukup tenang, jadi kayak oh ya udah kamu tenangin diri kamu aja. Kalau mungkin pasanganku drama, udahlah ini jadi Makin percekcokan kompleks. gitu ya. Terus abis itu apa namanya, berikutnya adalah aku belajar untuk tadi mengkomunikasikan apa yang aku rasain. Ya. Gitu, karena makin lama kita berlatih mengelola emosi, tadinya kan kita kayak floating ya, kayak kebanjiran, kayak seluruh emosi satu kepala, nggak bisa ada kata-katanya. Tapi makin berlatih teknik yang kita sebut teknik grounding, belajar relaksasi nafas, ada pengalaman-pengalaman di sesi konseling itu memproses trauma-trauma yang dulu. Jadi beban-beban kita ketika merasakan emosi itu nggak intens. Kenapa kita intens ngerasain emosi sampai nggak bisa berkata-kata? Itu karena kita punya trauma-trauma masa lalu yang akan ke-trigger, kebuka semua di momen exactly pengalaman itu kejadian lagi. Nah, itu yang bikin kita jadi kayak paralyzed, kayak handicap. Jadi makin beban-beban traumanya diproses dihilangin, kan jadinya agak turun tuh tensinya ya. Nah, jadi aku bisa mulai ceritain, aku nih rasanya kayak udah pengen kabur lagi, tapi aku berlatih bahwa ini bukan cara yang sehat untuk menyelesaikan masalah. Dan aku mau break the pattern, tidak mengikuti pola di keluargaku yang orangnya suka ngilang-ngilang kalau ada masalah. Aku mau tetap stand on the ground. Aku mau tetap hadir di sini walaupun ini tuh sakit banget, walaupun ini tuh pengen nangis, tapi aku mau belajar ada di sini gitu. Karena it takes courage ya untuk kita break the pattern dari pola di keluarga kita. Sampai lama-lama ya akhirnya aku tahu bahwa aku cuma butuh space sendiri aja, nggak usah pakai kabur kayak gitu. Dan ternyata kalau udah dapat banyak pengalaman, ngerasa didengerin, merasa aman menceritakan emosi kita bersama terapis atau psikolog, aku ngerasa ya kalau gue ada masalah lebih baik gue cerita sama orang yang ngerti, yang ngertiin aku dan ngertiin cara memproses emosi daripada gue kabur sendiri. Karena waktu kita ngerasain emosi yang intens, mungkin teman-teman sadar ya, kita kayak nggak turun-turun sendiri ya ngerasain emosi yang intens. Tapi kalau kita ditemenin sama orang yang ngerti, yang aman, itu kayak dalam setengah jam aja tuh syutingnya tuh cepet banget gitu. Ada yang mau ditambahin, Rika? Itu tadi sih Kak, waktu kita cerita ke orang yang tepat, waktu emosi kita lagi intens, kalau kita belajar di neuro itu kan berarti prefrontal cortex kita tuh nggak bisa
berfungsi dengan optimal ya. Jadi kayak Mm-mm, misalnya mm-mm, bagian depan yang memproses logika, atau misalnya oh mm-mm, berarti masalah ini tuh sebenarnya cara penyelesaiannya apa ya, itu kan jadi mm-mm. nggak on gitu ya, nggak nyala gitu. Betul. Lagi Tapi shutdown. iya gitu, tapi waktu kita ditemenin orang yang pas, yang bisa Mm-mm, memvalidasi, bisa menenangkan kita, jadi udah emosinya tuh turun, jadi kita lebih bisa berpikir dengan logik juga gitu. Oh iya, mm-mm, jadi aku tuh ngerasa ini karena misalnya kalau di keluarga, soalnya ada beberapa anggota keluarga yang selalu memperlakukan aku kayak gini nih. Oh, mm-mm, aku tuh maunya apa sih? Oh, aku tuh mm-mm, sebenarnya cuman butuh space aja gitu. Kasih aku beberapa mm-mm, menit. Jadi, mm-mm, oh aku bisa dapat space ini kalau misalnya aku ngomong. Nah, mm-mm. strategi-strategi itu bisa kita dapat itu ya Kak, kalau emosinya udah turun tadi. Iya, oke. Nah, dalam relasi itu kan berarti kita dengan pola relasi di keluarga ketemu sama pasangan dengan pola dari relasi keluarganya dia nih. Hmm. Nah, itu tuh gimana ya dari pengalaman Rika dalam berelasi dengan pasangan gitu untuk kita jadi ketemu titik tengah nih, karena mungkin itu polanya beda banget ya, kayak tadi Rika bilang, yang satu tipenya dipendem, yang satu tipenya diomongin sekarang nih, kayak gitu. Kalau aku dari pengalaman aku sama pasanganku kayak isu-isu emosi kan penting nih buat aku tapi nggak bagus teknis. Nah di keluarga dia kebalikannya, teknis tuh penting banget, tapi Hmm. isu-isu emosi nggak terlalu banyak dibahas. Jadi ini kayak kita bener-bener kayak nggak ketemu nih kayak gitu. Nah itu kalau dari Rika gimana cara menyikapinya? Ini info tambahan dulu ya Kak, mungkin bisa Mm-mm, memberikan gambaran lebih gitu sama relasiku. mm-mm, Jadi aku sama pasangan tuh beda suku gitu. mm-mm, Nah, beda suku ini tuh juga memberikan apa ya? Ya gambaran gitu kenapa kita punya personality, kepribadian tuh juga yang berbeda gitu. mm-mm, Jadi buat teman-teman juga di sini, jadi aku dari keluarga Chinese. Nah, mm-mm, pasanganku itu papanya Ambon, mamanya Chinese gitu. Jadi dia mm-mm, campuran juga nih. Tapi ternyata mm-mm, memang dalam memproses kemarahan itu tuh yang kita tuh berbeda gitu. mm-mm, Jadi kalau dari keluargaku itu kita mm-mm, tuh lebih ke pasif agresif. Jadi itu mm-mm, tadi ya, kan nggak biasa ngomongin masalah, nggak biasa ngomongin konflik. Jadi kalau misalnya ada, oke dipendem, tapi nggak selesai dan akhirnya disindir gitu. Jadi kayak misalnya mm. ya Hashtag no mention gitu ya. iya gitu. Tapi kan sebenarnya menyindir itu kan juga bukan berarti oke juga gitu ya, karena sebenarnya itu menyakiti kita juga gitu. Mm-mm, Nah, kalau dari pasanganku ini langsung di langsung diutarain gitu. Jadi kalau marah, oke, misalnya ada beberapa bentuk hal kekerasan lah, maksudnya yang nggak nyaman juga nih buat mm-mm, anak yang waktu kita kecil ya, waktu itu kita nerimanya gitu. Jadi mm-mm, berasa banget ketika besar, ketika dia marah dilampiasin gitu ya dengan nada tinggi, tapi akunya mm-mm. saat itu diem nangis, tapi besok-besok aku sindir sampai akhirnya kayak Hmm, ini nih kemarin lo nyakitin gue kayak gini nih hmm. gitu. Dan rasanya nyindra tuh kayak dikulitin banget rasanya ya. Iya, benar kayak gitu. Oke, iya. Nah, menariknya nih kalau tadi Rika bisa mengidentifikasi pola pola pengelolaan konflik di keluarga aku tuh pasif agresif. Nah, karena aku sendiri udah datang dari orang tua yang beda suku, ayahku Jawa, mamaku Chinese, jadi di rumah aku tuh udah ada dua polar cara menyelesaikan konflik gitu. Jadi mamaku yang tipenya to the point, jeder-jeder, dulunya mamaku sekarang udah jauh lebih regulate, dia jauh lebih tenang gitu. Ayahku tuh yang bener-bener Jawa ningrat, yang apapun Oke, dipendem, yang penting kelihatannya oke. Jadi aku punya dua mode tuh dalam diri aku gitu. Jadi oke. kadang aku bisa, ini gimana nih, nggak bisa nih kayak gini. Ada kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang even aku sendiri punya dua mode karena dari dua pola orang tua dengan dua penyelesaian konflik. Terus pasanganku juga tipe mama sama papanya berbeda gitu. Mamahnya yang akan coba mengakomodir, ngomong baik-baik, papanya akan jeder-jeder.